Atlantis adalah tempat legendaris paling terkenal di dunia kuno, dan tetap menjadi salah satu mitos kuno yang paling bertahan lama, diabadikan oleh naratornya, Plato. Kisah Atlantis adalah cerita yang menggiurkan, sebuah peradaban maju yang bertindak terlalu jauh dalam keserakahannya, memicu murka para dewa yang menghapus Atlantis dari muka bumi dalam satu hari satu malam. Meskipun akhir dari Atlantis datang dengan cepat, legenda tersebut tetap ada, menjadi lebih populer seiring berlalunya waktu, memicu imajinasi generasi sarjana, penjelajah, seniman, dan ilmuwan semua. Hasilnya, pulau tenggelam yang tadinya hanya memainkan peran kecil dalam karya Plato kini telah menjadi elemen integral lanskap budaya kita, simbol utopia yang telah lama hilang, dan masih menunggu untuk ditemukan. Petualangan unik yang melampaui impian terliar kita. Meski kisah Atlantis terkesan tak lebih dari sekadar kisah moralistik, Plato sang pencipta kisah itu terinspirasi oleh peristiwa sejarah. Bagaimanapun, sejarah bisa jauh lebih menarik daripada fantasi. Kisah Atlantis, mitos yang paling bertahan lama dan mungkin paling berpengaruh dalam sejarah, adalah kisah yang menarik. Pertama-tama, setiap penyebutan tempat dongeng ini terdengar seperti perpaduan antara fantasi dan fiksi ilmiah. Atlantis adalah sebuah pulau yang sangat besar, lebih besar dari gabungan Libya dan Asia. Kota ini dihuni oleh ras demigod, dipimpin oleh raja-raja yang berkuasa, yang dapat menelusuri asal-usul mereka tidak lain adalah Poseidon, dewa lautan dan samudera yang perkasa. Bangsa Atlantis memanfaatkan sebagian besar hubungan tersebut, menciptakan peradaban maju dan membangun kota-kota besar pada periode ketika seluruh dunia masih berada pada masa Neolitikum. Hal ini sangat membantu karena mereka hidup dalam kelimpahan, menikmati sumber daya yang melimpah, terutama logam, perak, emas, dan yang paling penting, orichalcum, logam emas merah yang paling berharga, seperti yang biasanya terjadi pada mereka yang memiliki terlalu banyak kekayaan dan kekuasaan. Orang Atlantis juga menginginkan lebih. Karena haus akan kekuasaan, peradaban maju ini menyatakan perang terhadap seluruh masyarakat Mediterania. Tidak mengherankan, Angkatan Laut Atlantis yang perkasa menghadapi sedikit perlawanan dan menaklukkan serta memperbudak sebagian besar negara tetangga mereka yang secara teknologi lebih rendah. Namun, karena keangkuhan mereka, bangsa Atlantis meremehkan satu kota di Yunani. Penduduk Athena tidak hanya melawan penjajah, tetapi juga berhasil mengirim calon penakluk mereka kembali ke tempat asal mereka. Pada akhirnya, Atlantis tidak lagi disukai para dewa. Dalam satu hari semalam, Atlantis hancur akibat gempa bumi dan banjir. Dahulunya merupakan mercusuar budaya dan peradaban, pulau dongeng ini lenyap ditelan ombak, bersama seluruh penghuninya. Setelah mendengar kisah Atlantis, keangkuhannya, dan kehancurannya, seseorang dapat dimaafkan jika mencoba menempatkan pulau ini pada peta. Lagi pula, kita bahkan memiliki perkiraan lokasinya, di sebelah barat pilar Hercules, atau Selat Gibraltar, sebagaimana kita menyebutnya sekarang. Hal ini menempatkan pulau itu di Samudra Atlantik, atau sebagaimana orang Yunani menyebutnya, Atlantis Thalassa. Namun, terlepas dari upaya generasi penjelajah dan ilmuwan semu untuk menemukan tempat mistis ini, Atlantis, yang pertama dan terpenting, hanyalah sebuah mitos. Sebuah kisah moralitas yang diciptakan oleh salah satu pemikir paling cerdas di Yunani kuno, yaitu seorang filsuf Athena bernama Plato yang hidup dari tahun 420-an hingga 340-an sebelum Masehi. Plato meninggalkan kita satu-satunya catatan tertulis tentang Atlantis dalam dua dialognya, ditulis sekitar 360 sebelum Masehi, Timaeus dan Critias. Ketika membaca kisah ini dalam konteks yang lebih luas dari karya dan sejarah Plato, Atlantis menjadi sebuah alegori yang rumit, yang jelas-jelas dimaksudkan untuk memuji demokrasi Athena, tetapi juga berfungsi sebagai peringatan. Selama masa hidup Plato, Athena mencoba dan gagal menjadi sebuah kekaisaran, terlibat dalam perang berdarah dengan Sparta yang dikenal sebagai Perang Peloponnesia. Jadi, kisah Atlantis sebenarnya tentang Athena, sebuah kisah moralitas yang dimaksudkan untuk mendidik generasi muda Athena tentang bahaya kekuasaan dan keangkuhan, sama seperti bangsa Atlantis yang menjadi serakah, picik, dan bangkrut secara moral.
Athena berisiko kehilangan prinsip demokrasi yang dijunjungnya dan berubah menjadi negara otoriter. Nasib tragis Socrates, mentor dan kolega Plato, diadili dan dijatuhi hukuman mati karena merusak pikiran pemuda Athena. Ternyata masih segar dalam ingatan sang filsuf, Aristoteles, murid Plato, menganggap legenda Atlantis hanyalah khayalan belaka. Lagi pula, detail yang terkandung dalam kedua dialog tersebut terlalu khayalan untuk menjadi kenyataan. Namun kejeniusan cerita Atlantis memang luar biasa, sebagian karena gaya penulisan Plato. Untuk memberikan kredibilitas pada kisahnya tentang Atlantis, Plato menambahkan tokoh protagonis lainnya Solon, salah satu politisi dan anggota parlemen Athena yang paling terkenal. Dalam dialognya, Plato menyebutkan bahwa Solon mendengar cerita Atlantis dari seorang pendeta Mesir kuno di Sais. Janganlah kita lupa bahwa Mesir menyandang gelar sebagai peradaban kuno paling maju di dunia, dan para pendetanya dikagumi sebagai penjaga pengetahuan suci ini. Taktik itu jelas berhasil. Pada abad kedua Masehi, sejarawan Romawi Plutarch menyebutkan kisah tersebut dalam bukunya La Vita di Solone, Life of Solon. 100 tahun sebelumnya, ahli geografi Strabo mempertimbangkan kemungkinan bahwa bagian dari cerita tersebut mungkin asli, dan bahwa bencana alam mengilhami jatuhnya Atlantis. Selain beberapa catatan tersebut, sumber-sumber kuno jarang menyebutkan Atlantis. Namun, pada abad-abad berikutnya, mitos Atlantis memicu imajinasi banyak sarjana dan penjelajah. Era eksplorasi selama abad 15 sampai 17 mengalihkan fokus ke benua Amerika, mengakibatkan ekspedisi yang tak terhitung jumlahnya untuk menemukan jejak peradaban yang hilang di antara budaya Maya, Aztec, atau Inca. Yang lain mencari Atlantis di Timur Tengah, Tibet, atau bahkan Antarktika. Di sisi lain, para pemikir terkemuka pada masa itu, seperti Thomas More atau Francis Bacon, menata ulang utopia Atlantis dalam karya-karya ikonik mereka. Sayangnya, bahkan ilmuwan semu dan okultis, termasuk Heinrich Himmler yang terkenal, ikut serta dan menciptakan teori-teori aneh tentang pulau yang hilang dan penghuni setengah dewanya. Hasilnya, Atlantis, pulau tenggelam dalam mitos yang hanya memainkan peran kecil dalam karya Plato, telah menjadi bagian penting dari budaya kita, ditampilkan secara menonjol dalam buku, film, pertunjukan, dokumenter, dan bahkan video game. Mungkin penceritaan kembali mitos kuno yang paling ikonik adalah jatuhnya wilayah Pulau Numenor dalam The Silmarillion karya J.R.R. Tolkien. Kisah Atlantis, pertama dan terpenting, adalah sebuah alegori yang disusun oleh Plato untuk memperingatkan orang-orang sezamannya tentang bahaya terhadap demokrasi. Namun, seperti yang sering terjadi pada mitos-mitos kuno, mitos-mitos tersebut didasarkan pada sepotong kebenaran, peristiwa sejarah yang telah lama hilang dan diabadikan sebagai kisah-kisah hayalan. Runtuhnya zaman perunggu dan jatuhnya peradaban Mycenaean tercermin dalam kisah-kisah tentang perang Troya yang diceritakan oleh Homer. Adapun bangsa Minoa yang dulunya perkasa diabadikan dalam legenda Raja Minos, Labirin, dan Minotaur. Kebetulan, peradaban Minoa di Kreta adalah salah satu kandidat utama Atlantis. Seperti bangsa Atlantis dalam mitos Plato, bangsa Minoa memiliki angkatan laut yang perkasa, yang, pada puncaknya, memproyeksikan kekuatannya ke seluruh wilayah Yunani, Levant, dan Mesir. Kemudian, antara tahun 1611 dan 1538 sebelum Masehi, Pulau vulkanik Terat, sekarang Santorini, hidup kembali melalui letusan dahsyat. Letusan ini menciptakan tsunami besar yang melanda Kreta dan menghancurkan angkatan laut Minoa. Kemiripannya tidak berhenti sampai di sini. Minos, raja pertama Kreta yang legendaris, dianggap sebagai putra Poseidon, sama seperti raja pertama Atlantis, Atlas. Selain itu, catatan sejarah dari Mesir mencatat kehancuran yang disebabkan oleh letusan gunung berapi di Mesir, sehingga memberikan kepercayaan pada kisah pendeta Mesir dan Solon. Namun, ada kandidat yang lebih mungkin, sebuah kisah tragis yang mengingatkan kehancuran Atlantis. Dan yang lebih menarik, hal itu terjadi pada masa hidup Plato. Negara kota Helike, yang terletak di tepi utara Peloponnese, merupakan kekuatan angkatan laut regional yang besar. Para pelautnya mengarungi Mediterania,
mendirikan koloni di Asia Kecil dan Italia Selatan. Tidak mengherankan bagi sebuah kekuatan maritim, dewa utama kota ini tidak lain adalah Poseidon, yang sosoknya diukir pada koin dan kuilnya berada di urutan kedua setelah tempat suci di Delphi. Patung perunggu Poseidon yang berukuran besar menjadi kebanggaan warga dan sebuah karya seni. Sayangnya, itu juga merupakan pembawa malapetaka. Ketika orang Ionia meminta salinan patung terkenal itu, orang Helikonian menolak. Kemudian, pada suatu malam musim dingin tahun 373 sebelum Masehi, Helike menemui ajalnya, mencerminkan nasib tragis rekannya yang legendaris. Tanpa peringatan, gempa besar melanda Helike, menyebabkan seluruh kota tenggelam ke dalam laut. Dalam satu malam, Helike, salah satu kekuatan besar Yunani kuno, menghilang dari muka bumi, bersama sebagian besar penduduknya. Misi penyelamatan besar-besaran, yang melibatkan lebih dari 2.000 orang, gagal menyelamatkan jenazah atau kekayaan kota yang sangat besar. Berabad-abad setelah bencana tersebut, reruntuhan Helike yang terendam masih dapat dilihat. Pada masa Kekaisaran Romawi, wisatawan sering berlayar melintasi situs tersebut, mengagumi reruntuhan kota yang tenggelam. Perlahan-lahan, daerah itu tertimbun lumpur, dan seperti Atlantis dalam mitos, semua jejak kota itu lenyap. Baru pada akhir abad ke-20 kota ini ditemukan kembali. Penemuan ini memberi kita wawasan tentang apa yang mungkin menjadi inspirasi Plato untuk kisah legendaris Atlantis. Pada akhirnya, Atlantis tidak lagi disukai para dewa. Dalam satu hari semalam, Atlantis hancur akibat gempa bumi dan banjir. Dahulunya merupakan mercusuar budaya dan peradaban, pulau dongeng ini lenyap ditelan ombak, bersama seluruh penghuninya. Setelah mendengar kisah Atlantis, keangkuhannya, dan kehancurannya, seseorang dapat dimaafkan jika mencoba menempatkan pulau ini pada peta. Lagi pula, kita bahkan memiliki perkiraan lokasinya, di sebelah barat pilar Hercules, atau Selat Gibraltar, sebagaimana kita menyebutnya sekarang. Hal ini menempatkan pulau itu di Samudra Atlantik, atau sebagaimana orang Yunani menyebutnya, Atlantis Thalassa. Namun, terlepas dari upaya generasi penjelajah dan ilmuwan semu untuk menemukan tempat mistis ini, Atlantis, yang pertama dan terpenting, hanyalah sebuah mitos. Sebuah kisah moralitas yang diciptakan oleh salah satu pemikir paling cerdas di Yunani kuno, yaitu seorang filsuf Athena bernama Plato yang hidup dari tahun 420-an hingga 340-an sebelum Masehi. Plato meninggalkan kita satu-satunya catatan tertulis tentang Atlantis dalam dua dialognya, ditulis sekitar 360 SM Timaeus dan Critias. Ketika membaca kisah ini dalam konteks yang lebih luas dari karya dan sejarah Plato, Atlantis menjadi sebuah alegori yang rumit, yang jelas-jelas dimaksudkan untuk memuji demokrasi Athena, tetapi juga berfungsi sebagai peringatan. Selama masa hidup Plato, Athena mencoba dan gagal menjadi sebuah kekaisaran, terlibat dalam perang berdarah dengan Sparta yang dikenal sebagai Perang Peloponnesia. Jadi, kisah Atlantis sebenarnya tentang Athena, sebuah kisah moralitas yang dimaksudkan untuk mendidik generasi muda Athena tentang bahaya kekuasaan dan keangkuhan. Sama seperti bangsa Atlantis yang menjadi serakah, picik, dan bangkrut secara moral, Athena berisiko kehilangan prinsip demokrasi yang dijunjungnya dan berubah menjadi negara otoriter. Nasib tragis Socrates, mentor dan kolega Plato, diadili dan dijatuhi hukuman mati karena merusak pikiran pemuda Athena, ternyata masih segar dalam ingatan sang filsuf, Aristoteles, murid Plato, menganggap legenda Atlantis hanyalah khayalan belaka. Lagi pula, detail yang terkandung dalam kedua dialog tersebut terlalu khayalan untuk menjadi kenyataan. Namun kejeniusan cerita Atlantis memang luar biasa, sebagian karena gaya penulisan Plato. Untuk memberikan kredibilitas pada kisahnya tentang Atlantis, Plato menambahkan tokoh protagonis lainnya Solon, salah satu politisi dan anggota parlemen Athena yang paling terkenal. Dalam dialognya, Plato menyebutkan bahwa Solon mendengar cerita Atlantis dari seorang pendeta Mesir kuno di Sais. Janganlah kita lupa bahwa Mesir menyandang gelar sebagai peradaban kuno paling maju di dunia, dan para pendetanya dikagumi sebagai penjaga pengetahuan suci ini. Taktik itu jelas berhasil.
pada abad kedua Masehi. Sejarawan Romawi Plutarch menyebutkan kisah tersebut dalam bukunya La Vita di Solone, Life of Solon. 100 tahun sebelumnya, ahli geografi Strabo mempertimbangkan kemungkinan bahwa bagian dari cerita tersebut mungkin asli, dan bahwa bencana alam mengilhami jatuhnya Atlantis. Selain beberapa catatan tersebut, sumber-sumber kuno jarang menyebutkan Atlantis. Namun, pada abad-abad berikutnya, mitos Atlantis memicu imajinasi banyak sarjana dan penjelajah. Dan itulah kisah tragis Atlantis yang kami rangkum dalam satu cerita. Jangan lupa terus support channel MSM Official dengan cara like, comment, and subscribe. Terima kasih sudah menonton.